Shalom. Berikut informasi terbaru terkait renovasi GKJ Yeremia. Memperhatikan usia gedung gereja dan jumlah jemaat yang semakin banyak, tanggal 3 Maret lalu GKJ Yeremia mulai merenovasi gedung gereja. Renovasi ini direncanakan akan berjalan selama 3 tahun. Renovasi dilaksanakan dalam 5 tahap dan dirancang agar tidak terlalu mengganggu kegiatan dan ibadah minggu. Kebutuhan dana diperkirakan mencapai 3,3 miliar rupiah dan diharapkan akan dapat terpenuhi melalui persembahan jemaat dan donatur. Persembahan jemaat dapat disampaikan melalui kotak persembahan ataupun formulir kesanggupan di meja tim renovasi yang tersedia setiap setelah ibadah jam 7. Jemaat juga dapat mengusulkan donatur pribadi ataupun perusahaan. Tim renovasi akan dengan senang hati memfasilitasi. Mari, bersama kita dukung renovasi gereja kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bagi warga jemaat yang hadir di gedung gereja dan juga warga jemaat yang mengikuti ibadah secara online dari rumah. Sebelum ibadah dimulai, akan kami bacakan beberapa pokok warta jemaat Minggu tanggal 3 September 2023 sebagai berikut. Yang pertama, sidang pleno majelis. Majelis akan mengadakan sidang pleno pada 10 September 2023 pukul 12.00 WIB di gereja. Jika warga memiliki keperluan dapat menghubungi melalui kantor gereja ataupun mengirim email. Mohon kehadiran seluruh majelis dan dukungan segenap warga jemaat. Komisi Adi Yuswo. Ibadah Adi Yuswo bulan September 2023 akan diadakan pada Sabtu 9 September
2023 pukul 08.00 WIB di gereja, dipimpin oleh Pendeta Rudi Arianto dari GKJ Ebenezer. Mohon kehadiran semua warga Adi Yuswa dan warta jemaat ini sebagai undangan. Komisi Warga Dewasa, persekutuan ekor ini akan dilaksanakan pada Minggu 10 September 2023 pukul 10 WIB di rumah keluarga Ibu Suminten Sudasim, Jalan Mawar 2, nomor 210 Depok 1, dipimpin oleh Diaken Retno Hastuti. Kumpul dan berangkat bersama-sama dari gereja setelah ibadah Minggu pagi. Warta jemaat ini sebagai undangan. Keempat, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Tamtomo Handiko dalam usia 69 tahun, warga wilayah Sawangan pada Kamis 31 Agustus 2023. Jenazah telah dimakamkan di TPU Kampung Kandang. Majelis dan segenap warga jemaat GKJ Yeremia merasa turut berduka cinta. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapat kekuatan serta penghiburan dari Tuhan. 5. Wilayah Depok Utara. PA perempuan akan dilaksanakan pada Sabtu 9 September 2023 pukul 17.00 di rumah Ibu Paramita, Jalan Jahe nomor 50, Beji, Depok, dipimpin oleh Ibu Warsini. Mohon dukungan dan kehadiran warga perempuan wilayah Depok Utara dan warta ini sebagai undangan resmi. Kegiatan gereja. Majelis mengundang seluruh warga jemaat untuk hadir dalam kegiatan PA, PD, baca gale Alkitab, bahasa Jawa asik, jadwal lengkap dapat dibaca di dalam warta jemaat. Terakhir, warta keuangan, jumlah penerimaan persembahan tanggal 27 sampai 2 September, tanggal 27 Agustus sampai 2 September sebesar Rp19.853.000. Jumlah pengeluaran Rp40.516.083. Demikian warta jemaat kami sampaikan, dan warta selengkapnya dapat dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan. Dan kebaktian minggu ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Edison SWN. Dan untuk memulainya kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Sugeng Enjing, Shalom. Bagaimana kabar Ibu, Bapak, dan Saudara pagi ini? Apapun kondisi kita saat ini, mari belajar mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bersyukur saat ini kita dapat kembali beribadah, baik secara onsite di gedung gereja maupun secara online dari tempat masing-masing. Mungkin pada saat ini ada di antara warga jemaat yang hadir baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJ Yeremia. Kelihatannya tidak ada ya. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu 3 September 2023 saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edison dengan tema ibadah sebagai tanda panggilan Allah. Dan mari kita mempersiapkan diri kita melalui saat teduh dengan hening sejenak. Mari kita hening sejenak. Kita angkat pujian, berhimpun semua. Tuhan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta yang setia menyatakan kebajikannya bagi semua ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara-saudari semua. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Saudara, panggilan menjadi hal penting dalam kehidupan orang percaya. Pemahaman yang benar mengenai panggilan akan memampukan umat memberi respon yang tepat dalam menghayati panggilan mereka. Mari kita hayati kembali panggilan yang dikaruniakan Allah kepada setiap orang percaya. Jangan kau lupa Ia serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suara-Nya, anakku datanglah. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 2-3, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Sungguh indah ajaran kasih yang diperdengarkan atas kita. Namun demikian, kita perlu jujur mengakui kita belum mampu menjadi pribadi-pribadi yang menghidupi ajaran kasih dengan sungguh-sungguhnya. Acap kali kita abai dan lalai menyatakan cinta kasih kepada sesama. Alih-alih saling membantu, kerap kali kita menjadi batu sandungan bagi sesama. Alih-alih menjaga kesatuan roh, kita berulang kali menjadi pemicu perselisihan di tengah persekutuan. Oleh sebab itu, marilah merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan dan pengampunannya. Kita akan berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa-dosa kita.
Ya Tuhan, kami membuka diri dan hati di hadapan-Mu. Engkau paling mengerti kedalaman isi hati kami. Engkau mengetahui segala cacat celah, dosa dan pelanggaran kami. Engkau memahami segala kerapuhan dan keterbatasan kami. Tidak ada yang tersembunyi dari-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami, kasihilah kami. Amin. Ya Yesus terkasih. Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara Kau tidak gentar. Kasihku padamu semakin besar. Jemaat dimohon berdiri. Saudara, Allah Bapa yang penuh anugerah memberitakan kabar baik kepada kita umat-Nya yang mau merendahkan hati untuk bertobat dan diubahnya. Kita bersyukur atas berita anugerah Allah yang akan saya bacakan dari Roma pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman hidup dalam damai sejahtera dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam anugerah ini. Di dalam anugerah ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Mari kita saling bersalaman sambil mengucapkan salam damai. Salam damai.
Aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama menghadap Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami merasakan sukacita atas cinta kasih yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, bahkan juga persekutuan ibadah yang pada pagi hari ini kami jalani. Kehadiran-Mu senantiasa memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat, menjalani tugas dan panggilan dengan penuh rasa sukacita. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami rindu sekali untuk mendengarkan ungkapan Tuhan melalui firman yang akan segera kami terima. Namun karena kelemahan kami, kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan pertolongan, agar firman-Mu itu dapat kami fahami, dapat kami cerna, dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sebagai orang-orang milik Kristus, kami sungguh diperlengkapi untuk dapat melangkah di dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menebarkan firman-Mu ini juga Kau kuasai ya Tuhan, sehingga apa yang akan keluar dari mulutnya hanyalah kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Keluaran, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 15. Keluaran 3, ayat 1 sampai 15. Musa mengembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Median. Ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb, Gunung Allah. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak terbakar. Musa berkata, "Baiklah, aku membelok ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika Tuhan melihat Musa membelok untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya, ini aku." Lalu ia berfirman, "Jangan mendekat, lepaskanlah kasutmu, sebab tempat engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tuhan berfirman lagi, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka.
Jadi sekarang, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau. Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa menjawab kepada Allah, namun apabila aku mendatangi orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, siapa namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Lalu firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dengan itulah aku dipanggil turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 23 hingga 26 dan 45b. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan 23 hingga 26 dan 45b. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Perbincangkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Hendaklah bersukacita hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya senantiasa. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan keputusan-keputusan yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Demikianlah Israel datang ke Mesir, Yakub tinggal sebagai pendatang di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur, dan menjadikannya lebih kuat daripada lawan-lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayai hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kedua diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Saya akan bacakan buat jemaat sekalian. Judul perikopnya adalah Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah dikalahkan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Injil Yesus Kristus pada pagi hari ini menurut Matius pasal 16. Saya hanya akan membacakan ayat 21 sampai dengan 28. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja." Saudara-saudara, demikianlah pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, memelihara dalam hatinya, dan setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan baik, penuh semangat, dan juga penuh dengan kegembiraan. Saudara-saudara, situasi dan kondisi di DKI serta sekitarnya itu semakin buruk oleh karena polusi yang tidak terkendali, sehingga ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah DKI, yaitu bagi pengguna kendaraan ini akan dilakukan uji emisi. Kalau kendaraan-kendaraan itu tidak memenuhi
atau tidak lulus uji emisi, maka akan ditilang. Nah, berita yang semacam ini lalu membuat ya sedikit heboh lah bagi masyarakat. Baik yang biasa mengendarai sepeda motor maupun mobil pribadi, mereka harus siap-siap untuk menghadapi tilang itu kalau tidak segera membawa kendaraannya ke bengkel. Uji emisi ini memang sesuatu yang sangat bermanfaat sekali, terutama untuk menciptakan lingkungan atau udara yang bersih dari asap kendaraan itu. Tapi juga uji emisi ini bermanfaat rupanya untuk perawatan kendaraan. Karena setiap orang yang punya kendaraan itu, ya umumnya setiap hari dipergunakan ya, untuk wirawiri itu kan. Nah, kadangkala orang tidak memperhatikan bagaimana perawatannya. Padahal perawatan itu sangat penting supaya mesin kendaraan itu terus dalam keadaan prima, sehingga ketika dipergunakan itu tidak ada gangguan-gangguannya. Maka hanya orang-orang yang secara rutin dan teratur menservis kendaraannya, dia tidak merasa khawatir ketika pemerintah itu membuat peraturan bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi akan ditilang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, soal menservis kendaraan ini merupakan gambaran atau bisa menjadi gambaran bagi kehidupan orang percaya. Bahwa orang percaya itu tidak bisa setiap hari bekerja. Tidak ada istirahatnya. Kalau orang memaksakan seperti itu pasti akan terjadi gangguan-gangguan. Entah bekerja menjadi kurang semangat, atau mungkin bekerja tapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, orang percaya ini hendaklah juga sering menservis dirinya secara teratur. Nah, bagaimana kita akan menservis diri kita ini untuk merawat kehidupan kita? Sebagai orang percaya, hidup kita itu tidak lepas dari yang namanya ibadah. Sebab ibadah itu merupakan perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Dan melalui ibadah itu, ibaratnya seperti kita ini diservis. Supaya mesin hidup kita ini itu bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan maksimal, dan tidak mengganggu kehidupan yang lain. Nah, berdasarkan gambaran yang seperti ini, saudara-saudara, kita akan coba melihat apa sebetulnya hubungan antara ibadah kita ini dengan kerja. Ada tema yang akan kita dalami bersama itu namanya panggilan Allah. Panggilan Allah atau panggilan Tuhan. Apa yang kita pahami biasanya dengan panggilan Allah itu? Kalau kita tanya sama Mas Wisnu, panggilan Allah itu berarti meninggal, kan gitu. Dipanggil Tuhan.
jadi meninggal gitu kan. Ya, tapi apa hanya itu pengertiannya? Tentu tidak. Panggilan Allah itu bisa juga dalam pengertian ajakan untuk bertobat. Setiap kita masuk di dalam ibadah kita, maka Tuhan memanggil kita untuk bertobat. Tadi Mbak Ektus memanggil kita. Apakah kita ini sungguh-sungguh sebagai orang yang hidupnya dikuasai oleh kasih, gitu kan? Lalu terjadilah pengakuan, oh ternyata enggak. Kita ini enggak mengasihi Allah dan enggak mengasihi manusia. Nah, kita sadar di situ. Lalu kita diajak bertobat, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Dilanjutkan dengan salaman bersama. Itu panggilan Tuhan. Bagi setiap orang yang berdosa, dipanggil oleh Tuhan untuk memperbaiki hubungannya. Lalu kemudian saudara-saudara, panggilan Tuhan atau panggilan Allah itu juga kadang dikaitkan dengan apa yang namanya pelayanan. Pelayanan yang saya maksudkan adalah bukan diakonia, tetapi lebih kepada aktivitas melayani Tuhan. Orang dipanggil untuk melayani Tuhan. Yang dipanggil itu tentu hanya orang-orang yang tadi sudah bertobat. Kalau dia belum bertobat, ya bagaimana dia akan melayani dengan benar. Dan setiap orang itu dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Ada pemandu lagu di situ yang di tengah itu. Itu orang baru. Saya juga enggak tahu ini anaknya siapa. Ya. Ini saya juga enggak tahu apakah betul-betul diseleksi oleh Mbak Tutik. Apakah dia memang mampu menjadi pemandu gitu ya. Bisa baca not atau hanya hafalan. Saya enggak tahu juga gitu ya. Enggak tahu itu. Tapi rupanya ini dipakai sebagai uji nyali bagi orang ini. Bagi anak kita ini. Sebelum CD harus mau melayani. Jadi majelis manggil dia untuk praktek pelayanan. Ya bagus juga saya kira. Nah setiap kita juga, apalagi pendeta, nggak bisa dia ujuk-ujuk jadi pendeta gitu kan. Itu harus dipanggil secara khusus. Dan kita tahu bahwa panggilan itu adalah panggilan untuk bekerja di dalam gereja. Ada saudara-saudara yang dipanggil jadi majelis, dipanggil menjadi pengurus komisi, dipanggil menjadi guru sekolah minggu dan lain sebagainya. Jadi panggilan untuk bekerja bagi Tuhan di dalam gereja. Nah kalau sampai di situ, maka yang namanya panggilan Allah itu, oh ternyata hanya itu gitu ya. Tapi ternyata enggak demikian saudara-saudara. Bahwa panggilan Allah itu sebenarnya mencakup banyak hal dan lebih luas dari sekedar bekerja atau melayani secara rohani itu. Sebab ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, itu Allah juga memanggil manusia supaya bekerja. Karena itu lalu kita kenal, oh ada yang namanya panggilan profesional. Panggilan profesional itu adalah panggilan yang oleh Tuhan Allah ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Ada yang dipanggil menjadi guru, dosen. Ada yang dipanggil menjadi polisi, tentara. Ada yang dipanggil menjadi
tenaga medis, ada yang dipanggil menjadi ahli hukum, ada yang dipanggil menjadi jurnalis, ada yang dipanggil menjadi apa saja. Pokoknya segala aktivitas atau pekerjaan yang berguna untuk kehidupan, itu pada dasarnya adalah panggilan dari Allah. Dan itu bukan hanya bagi orang-orang yang mendapatkan posisi di atas, gitu ya. Tapi sampai pada orang-orang yang melakukan pekerjaan yang mungkin tidak dihitung. Karena begitu kecilnya pekerjaan itu. Tukang sapu jalan umpamanya. Bukan hanya itu. Ibu-ibu yang bekerja di dapur, yang mencuci piring, memasak, dan lain sebagainya. Atau bapak ibu yang sudah tidak lagi bisa bekerja di kantor, tapi setiap pagi harus bangun pagi, lalu pegang sapu, nyapu lantai, pegang kain pel, mengepel. Siapa yang akan memperhitungkan itu? Tapi di mata Tuhan, dia menjalani panggilan dan utusan dari Tuhan, yaitu untuk merawat kehidupan. Ladangnya memang beda ladangnya. Ladangnya ada di dalam dunia. Maksudnya tidak di tengah-tengah jemaat. Ya bisa di rumah, bisa di kantor, bisa di lapangan, di jalanan, dan lain sebagainya. Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengatakan bahwa panggilan bekerja itu merupakan ibadah bagi orang percaya. Sehingga bekerja itu bukan hanya soal duniawi, tetapi itu adalah ibadah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar di bagian pertama tadi, kita mendengar tentang kisah pemanggilan Musa. Jadi pada waktu itu terjadilah keprihatinan yang besar dari Tuhan Allah, mendengar tentang situasi dan kondisi orang-orang Israel di Mesir. Orang-orang Israel ini bertumbuh subur di sana, sehingga menjadi banyak sekali. Lebih banyak dari penduduk orang Mesir. Dan karena menimbulkan kekhawatiran pada penguasa Mesir, lalu ditekanlah kehidupan orang-orang Israel. Dibuat sengsara, dibuat menderita. Karena dikhawatirkan kalau tidak dibuat sengsara begini, kekuatan mereka besar, maka bisa mengalahkan bangsa Mesir. Nah, Tuhan Allah melihat dan mendengar kondisi seperti itu, maka Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel. Yaitu dengan jalan membawa keluar mereka dari Mesir. Dan pada waktu itu Tuhan Allah memanggil Musa. Dan menugasi Musa supaya membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Dan itu terjadi dalam perjumpaan antara Musa dengan Tuhan Allah yang pada waktu itu hadir melalui ranting yang mengeluarkan api tapi tidak terbakar. Itu adalah bentuk dari perjumpaan antara Tuhan
dengan Musa. Seperti kita beribadah begini. Ketika kita beribadah ini, kita berjumpa dengan Tuhan. Ini tempat yang paling kudus. Orang tidak bisa punya pikiran-pikiran yang negatif ketika masuk di dalam peribadatan ini. Semua harus menanggalkan apa yang namanya dosa. Untungnya saja di orang Kristen itu simbolisnya tidak terlampau menonjol gitu kan. Orang mau masuk ke gedung gereja nggak usah pakai wudu dulu ya. Bahkan kadang kala mungkin ada yang tadi bangunnya kesiangan buru-buru cuman ucek-ucek dengan air, nggak sempat mandi. semprot sini habis bangunnya kesiangan. Saya nggak menceritakan saya tadi bangunnya pagi, jadi saya mandi. Tidak harus wudu. Juga tidak harus menggunakan aksesoris yang lain. Enggak. Tuhan itu sangat natural gitu ya. Dia menghendaki juga perjumpaan itu natural. Yang penting hatinya gitu ya. Kalau hatinya bersih, hatinya baik, tidak menyimpan pikiran-pikiran yang negatif, orang akan merasakan perjumpaan dengan Tuhan itu seperti ketika Musa berjumpa dengan Allah. Karena hatinya bersih. Kudus kalau kita bilang kudus gitu ya. Itu hati yang bersih maksudnya gitu. Nah disitulah Musa berjumpa dengan Allah. Dan Musa dan Allah memanggil Musa. Oleh karena ada keprihatinan yang begitu mendalam yang dialami orang Israel dari orang Mesir, maka Tuhan mengutus Musa. Saudara-saudara bisa bayangkan enggak itu? Musa yang waktu itu masih muda. Dia dipanggil dan ditugasi untuk membawa bangsa itu keluar. Bangsa yang akan dibawa keluar itu ratusan ribu, saudara-saudara. Kita bisa bayangkan, wah betapa beratnya itu kan. Sekarang coba kita bayangkan, kalau kita mau pindahan rumah, itu mungkin dengan kendaraan 1 truk cukup, atau 2 truk, atau 3 truk lah gitu ya. Lalu kemudian orang-orang yang ngangkat-ngangkat barang. Lah kalau ini ratusan ribu, kita bisa bayangkan betapa sulitnya gitu kan. Ngatur orang sedemikian banyak. Sehingga wajarlah ketika itu Musa mengatakan, oh Tuhan jangan suruh aku tidak mampu melakukan ini gitu ya. Gak mampu lakukan itu. Nah tapi kelihatannya yang dipanggil itu kan hanya Musa kan. Tapi gak mungkin lah Musa itu lalu kerja sendirian, gak mungkin. Dia tentu membutuhkan banyak orang juga yang harus bekerja sama dengan dia. Dan ketika harus bekerja itu tidak hanya ngurusi hal-hal yang rohani saja kan. Enggak. Tapi ngurusin macam-macam gitu. Lihat kesehatan mereka ketika mau jalan itu pada sehat semua enggak. Kalau ada yang enggak bisa jalan gimana? Apa ditinggal aja? Kan enggak. Harus dipikirkan gimana caranya. Jadi butuh orang yang mungkin harus gotong dan lain sebagainya gitu. Bukan hanya itu. Harus ngomong juga. Kalau ada orang-orang, wah kami harus meninggalkan, wah ini barang-barangku gimana ini, wah macam-macam lah pokoknya. Pendek kata, panggilan Tuhan kepada Musa itu melibatkan banyak orang untuk ikut terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalau katakan itu hal yang sekuler, hal yang duniawi. Bukan hanya hal yang
rohani. Jadi panggilan Tuhan di sini itu ditujukan kepada semua orang dan untuk pekerjaan yang bukan hanya pekerjaan rohani tapi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Yang pasti bukan pekerjaan-pekerjaan yang jahat kan? Bukan. Tapi pekerjaan yang berguna atau bermanfaat untuk memelihara kehidupan ini. Dan itulah panggilan kita. Panggilan kepada setiap orang. Mungkin kalau kita, tapi bisa jadi juga kita meresponnya seperti Musa itu ya. Oh Tuhan, jangan utus aku, jangan panggil aku Tuhan, aku tidak mampu. Kan tidak demikian, tentu saja kan. Karena setiap kita itu sudah memperlengkapi diri untuk bekerja. Kalau yang ingin menjadi ahli hukum, ya sekolah tentang hukum. Kalau yang ingin bekerja menjadi pembangun bangunan, lalu kuliah di teknik. Yang mau ngajar, kuliah pendidikan. Dan lain sebagainya. Pendek kata sudah ada perlengkapan. Nah yang jadi persoalan sekarang adalah apa cukup dengan bekal yang seperti itu lalu kemudian orang bekerja. Ya bisa saja sih orang bekerja begitu, tapi mungkin yang bisa membuat orang bekerja itu nggak baik, dia nggak punya visi gitu kan. Saya kerja untuk apa gitu ya. Lalu mungkin dia juga tidak punya etika. Saya kerja mesti seperti apa? Kadang kan orang berpikir, saya kerja yang penting dapat uang gitu. Entah bagaimanapun cara kerjanya, yang penting dapat uang. Ini kan artinya dia nggak punya visi dan nggak punya etika gitu ya. Nah tentu saja tidak demikian. Dalam menerima panggilan Allah dalam profesi atau bekerja itu. Tuhan Allah itu tentu menghendaki agar orang itu benar-benar paham. Saya bekerja untuk apa? Tadi di depan saya singgung sedikit bahwa kerja itu adalah ibadah. Kerja itu adalah ibadah. Jadi begini ceritanya. Orang beribadah di dalam gereja. Itu kan berjumpa dengan Tuhan. Lalu kemudian di bagian akhir dari ibadah itu Tuhan mengutus kita. Jadi ada pengutusan di sana. Diutus untuk apa? Diutus untuk kembali ke dalam dunia, membawa segala hal yang sudah didapatkan dalam ibadah itu. Jadi sebetulnya ibadah kita itu enggak selesai setelah ada kata amin dari pemberian berkat itu. Jadi amin itu bukan selesai, ibadahku selesai, enggak. Ibadah yang benar itu berlanjut di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita bekerja, baik pekerja yang untuk mendapatkan uang maupun yang tidak, itu merupakan aktualisasi dari ibadah kita kepada Tuhan. Paulus malah mengatakan bahwa kalau hamba-hamba itu bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manajermu, bosmu, dan lain sebagainya. Tapi bekerjalah untuk Tuhan.
Karena bekerja itu untuk Tuhan, sehingga bekerja bagi orang Kristen itu adalah aktualisasi dari ibadah kita. Jadi ingat saudara-saudara, ketika kita beribadah, catat semua apa yang terjadi dalam ibadah itu, lalu lanjutkan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan etika kerja kita itu, Rasul Paulus atau juga Tuhan Yesus itu memberikan banyak hal yang kita butuhkan. Kalau orang Kristen itu bekerja, maka dalam bekerja itu hendaklah dia mengusahakan dengan melakukan pekerjaan-pekerjaannya itu, pertama dengan penuh rasa tanggung jawab, bersungguh-sungguh. Jadi tidak bisa kalau kita ini melakukan kerjaan lalu enggak sungguh-sungguh, setengah-setengah. Apa yang ada dalam aturan kerja kita tidak lakukan itu secara tuntas, itu enggak bisa. Karena kita harus sungguh-sungguh, lalu berdedikasi. Kemudian juga harus bermutu ketika bekerja itu. Enggak bisa asal-asalan. Setiap orang Kristen itu dipanggil untuk bekerja dengan hasil yang bermutu, yang terbaik. Kenapa kok bisa? Atau harus begitu? Karena ketika kita bekerja ini, kita melakukan sesuatu itu untuk Tuhan. Jadi bukan untuk pimpinan kita di perusahaan kita, di tempat kita bekerja, tidak. Tapi untuk Tuhan. Karena ini untuk Tuhan, tidak mungkin kan kita memberikan sesuatu untuk Tuhan itu yang kualitasnya jelek. Enggak. Kita pasti akan berusaha memberikan yang terbaik. Sehingga kita terus terpacu untuk bekerja dengan mutu yang tinggi. Lalu kemudian saudara-saudara, jelas bahwa orang Kristen itu dalam bekerja harus punya integritas. Artinya bahwa kita harus bekerja dengan penuh kejujuran, ketulusan, berdedikasi. Memang tidak mudah melakukan pekerjaan dengan berintegritas itu. Sebab kadangkala kita dengar ada orang Kristen kok ternyata juga ditangkap oleh KPK. Itu integritasnya di mana gitu kan. Atau mungkin tidak ditangkap KPK tapi jadi bahan pergunjingan dari rekan-rekan kerjanya. Karena kita nggak jujur gitu kan. Nggak jujurnya sih mungkin perkara-perkara yang kecil. Tapi kecil ataupun besar, yang namanya nggak jujur itu ya sama saja gitu kan. Nah, karena kita punya etika yang seperti ini, maka kita mesti harus berusaha untuk penuh dengan integritas. Lalu setia. Dan kerja dengan gembira atau sukacita. Ini penting saudara-saudara kan. Orang yang bekerja tapi hatinya itu tidak gembira. Ini biasanya ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan juga akhirnya tidak baik hasil kerjanya. Jadi mesti kita bekerja dengan senang gitu ya. Nah, bekerja dengan senang itu sebetulnya yang pertama-tama tentu bukan ya sekedar karena saya cocok sekali kok dengan kerjaan ini gitu. Enggak. Kita bergembira karena kita melakukan ini loh. Melakukan ini dalam rangka memenuhi atau merespon panggilan Tuhan.
bagi kehidupan kita. Karena kita melakukan untuk Tuhan, enggak mungkin kan orang melakukan untuk Tuhan kok dengan sedih, dengan murung ya. Enggak, pasti orang akan melakukannya dengan gembira gitu. Itu gembira bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga gembira untuk orang lain. Ketika kita bekerja, saudara-saudara, itu harus betul-betul dipikirkan. Apakah yang kulakukan ini itu menimbulkan kegembiraan hanya untuk diriku sendiri atau juga untuk orang lain? Kalau itu ternyata tidak menimbulkan kegembiraan untuk orang lain juga, wah kita mesti harus koreksi nih. Kemarin berita yang lagi hangat gitu ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Ini dalam kerjasama sosial gitu, ternyata ada orang-orang yang merasa kehilangan kegembiraan gitu ya. Sakit hati karena dikhianati gitu ya. Jadi ada kelompok politik itu mengambil keputusan sendiri tanpa bicara dengan teman yang lain gitu ya. Lalu muncullah ini kalau dalam ibadah ini kan apa-apa kita pakai amin ya. Nanti selesai khotbah pakai amin. Terus nanti selesai berkat pakai amin lagi. Wah ini kalau kita ngomong seperti itu terus menerus dikiranya kita kampanye nanti. Supaya pilih amin. Enggak, tapi bukan itu maksud saya. Saya cuma mau menggambarkan bagaimana etikanya melakukan pekerjaan bersama dengan orang lain. Ya jangan sampailah menimbulkan sakit hati bagi orang lain. Tapi enggak tahu namanya di politik itu mungkin ya biasa seperti itu gitu ya. Tapi jangan salah saudara-saudara. Kadangkala kita juga enggak kita sadari kita bekerja seperti itu. Kita melakukan sesuatu ternyata itu sebetulnya menimbulkan kesedihan, sakit hati orang lain, tapi kita enggak mau tahu. Yang penting aku kerja begini, ya sudah. Orang lain itu bukan urusanku. Kan enggak bisa kan. Wah namanya kerja itu kan pasti aktivitas kolektif gitu kan. Nah jadi orang Kristen itu dipanggil bekerja dengan gembira dan bisa menciptakan kegembiraan untuk pihak lain. Ingat saudara-saudara, Tuhan Yesus ketika menyampaikan panggilan itu kepada murid-muridnya, dia kan katakan tadi di dalam ayat 24 Matius 16 kan. Jika seorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Harus menyangkal dirinya, itu artinya tidak boleh orang Kristen itu kok egois gitu ya. Hanya mikirkan dirinya sendiri. Dia harus mikirkan orang lain. Terutama memikirkan Tuhan kan. Jadi dalam bekerja itu hendaklah kita tidak egois. Ya memang kita tahu saudara-saudara dalam dunia kerja itu kan, wah apalagi kalau ada labelnya salib gitu kan. Wah pokoknya kadang nggak disenangi gitu ya. Walau kita sudah menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu ya. Tapi ya itu resiko memang. Resiko. Sebab Tuhan memang menyuruh kita ketika kita menjadi pekerja, itu jangan egois. Dan hendaklah kita mau memikul salib. Salib kita itu artinya kan konsekuensi dari sebuah pekerjaan. Jadi kalau pekerjaannya itu berat, apa kita lalu kemudian mau, berhenti saja deh, keluar saja dari sini karena berat ini gitu ya. Enggak, saudara-saudara, mungkin Tuhan punya maksud lain di situ gitu kan.
Sehingga kita harus anggap itu salib yang harus kupikul. Karena Tuhan panggil aku, ladangnya di situ. Gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu kemudian juga tentu saja apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma tadi, banyak hal yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya dalam pekerja nggak boleh melakukan yang jahat, tetapi juga dalam pekerja itu hendaklah kita juga memiliki apa yang namanya bela rasa gitu ya. Jadi kalau kita punya rekan kerja, dia dalam keadaan kesulitan, maka kita nggak boleh diam diri. Kita harus punya bela rasa, memberikan dukungan apa saja yang bisa membuat orang itu tertolong dari deritanya itu kan gitu. Lalu kemudian juga memiliki hospitalitas. Bisa enggak kita menempatkan rekan-rekan kerja kita itu betul-betul sebagai sahabat sehingga kita ramah dengan mereka. Jangan kok orang Kristen kerja di satu tempat tapi tukang marah. Itu bukan orang Kristen itu. Sebab orang Kristen itu pasti punya hospitality di dalam dirinya. Dia mau hidup ramah dengan yang lain. Dan kita tahu saudara-saudara, bekerja itu adalah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan dalam bekerja itu merupakan aktualisasi ibadah kita. Dan kalau kita sudah tahu etika kita mesti seperti itu, apa sih sebetulnya yang kita akan dapatkan dari Tuhan kalau kita bekerja dengan sungguh? Tadi kepada Musa Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Jadi Tuhan yang akan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, maka sesulit apapun pekerjaan itu, seberat apapun pekerjaan itu, kita akan selalu ditolong oleh Tuhan. Diberi kekuatan, diberi kemampuan untuk terus berjuang, untuk terus memiliki semangat. Dan ingat juga, karena di dalam kita bekerja itu, kita ini menjadi teladan bagi yang lain. Sekalipun kita tidak usah ngomong kita Kristen, gitu kan. Tapi karena kita mampu menghasilkan hal yang terbaik dalam pekerjaan itu, dengan sendirinya kita jadi teladan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau soal berkat sudah nggak usah dipikirkan. Itu berkatnya pasti mengalir terus dalam kehidupan kita, dalam kita bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat meninggalkan tempat ibadah ini, lanjutkan pekerjaan saudara-saudara dimanapun saudara berada. Dan untuk menyemangati itu, saya akan ajak kita semua untuk menyanyi. Kerja itu buat siapa? Kerja itu buat Tuhan. Di ladang Tuhan bukan hanya di gereja, tapi di dunia sana, di tempat kita beraktivitas sehari-hari. Kerja buat Tuhan sungguh manis. Kerja buat Tuhan selalu manis. Biar pikul salib. Biar pikul salib. Selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja buat Tuhan. Sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan selalu manis. Mendiri kelada Tuhan saudara. Setelah Tuhan selalu manis.
Selamat bekerja, Tuhan berkati kita semua. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan dengan nyanyi bersama, suaramu ku dengar. Suaramu Ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman, harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kau buat meresap karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam nama-Mu kudus sucikan diriku. Mari sudah bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kali ke langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dan antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali.
Marilah saudara-saudara kita menghadap Tuhan di dalam doa. Saya hantarkan. Segala puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa melalui ibadah ini, ibaratnya Tuhan menservis kehidupan kami. Agar kami dapat kembali ke tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan panggilan dan perutusan Tuhan, yaitu bekerja. Bukan hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, tetapi untuk keluarga, untuk sesama, dan tentu saja adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab itu kami mohon Tuhan menyertai setiap warga jemaat dalam menjalankan tugas panggilan hidupnya sehari-hari dimanapun mereka berada. Bila saat ini ada yang mengalami hambatan, rintangan, kesulitan dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan tolong agar mereka dapat mengatasi setiap persoalannya dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan mereka berkecil hati karena beratnya beban pekerjaan, tapi mereka tetap bersukacita dan membawa nilai-nilai yang baik. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, juga kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu GKJ Yeremia. Kiranya Engkau berkenan menyertai persekutuan GKJ Yeremia ini dalam menjalankan tugas panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, baik dalam pemberitaan Injil, pemeliharaan keselamatan, dan memperkokoh persekutuan. Berkati juga para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, mulai dari majelis, komisi, pengurus wilayah, bebadan, panitia, dan seluruh pekarya gereja, agar semua dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga kami berdoa untuk setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan, khususnya keluarga Bapak Yunianto Ariwibowo, keluarga Bapak Apit Bimardi Amiyasa Amijaya, keluarga Bapak Hari Nugroho, dan keluarga Bapak Antonius Dwi Hartanto, serta semua keluarga-keluarga kami. Berkatilah, datangkanlah ya Tuhan kebahagiaan, kerukunan, dan kesukacitaan senantiasa, sehingga keluarga-keluarga ini mampu menjadi garam dan terang di tengah masyarakat. Kami juga mau berdoa untuk setiap warga jemaat dalam keberadaan dan pergumulannya masing-masing. Bagi anak-anak kami yang menempuh pendidikan mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Para warga jemaat yang sampai saat ini masih mencari pekerjaan yang meningkatkan ekonomi usaha keluarganya, yang mencari pendamping hidup, yang mendambakan momongan, yang sedang menantikan kelahiran putra atau putri pemberian Tuhan, yang menghadapi berbagai masalah, serta warga jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Ibu Tri Astuti, Bapak Panji Prabowo, Bianca Angelina Gendes Sumendap, Galih Permana, Erda Hartmoko, Ibu Katarina Pujining Tias Sri Muryati, Bapak Agus Edi Pramono, Ibu Listiawati S. Lestari, Esra Adyatma Pranantyo, Ibu Elisa Suyati, Ibu Rustanmini Sri Murti Sarake, Bapak Arya Nanda Sadikin, Bapak Resef Jimnar Sariwating, dan Natasha Serelia Emmanuel. Kami mau serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau terus-menerus memberkati mereka. Engkau menyertai kehidupan mereka sehingga yang punya persoalan dapat mengatasi bersama dengan Tuhan, yang berkarya juga mendapatkan penyertaan Tuhan, dan semua yang mengharapkan untuk meraih cita-citanya dapat terwujud
sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan, yaitu Ibu Ati Prihadiono, Bapak Petrus Pujo Balyadi, Ibu Suharni Sutoyo, Saudara Eko Laksono Adi Putranto, Ibu Syekh Winedar Dinar Tamtomo, yang baru saja mengalami kedukaan beri penghiburan, Saudara Yeskiel, Bapak Paulus Susanto, Ibu Wahyadi, Ibu Sigit Sugito, Ibu Sumunaring Tias Badowi, Ibu Syekh Nugraheni, Bapak Yeremia Padi Prasojo yang sudah pulih dari sakitnya, Bapak WTML Tobing yang juga sudah sembuh, Ibu Surtini Basuki yang juga sudah sembuh, Bapak Paulus Supardi yang masih menghadapi sakit penyakit. Mari Tuhan tengok mereka satu persatu, Tuhan beri kesembuhan, kekuatan, dan penghiburan, sehingga mereka yang sakit ini boleh memperoleh kesembuhan, boleh mendapatkan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Juga kami berdoa untuk rumah rohani GKJ Yeremia yang berada di Sawangan agar dapat digunakan secara optimal sebagai sarana pelayanan bagi jemaat dan masyarakat sekitarnya. Berkatilah rencana renovasi gedung gereja yang saat ini sudah berlangsung. Kiranya Tuhan memberkati semua rencana-rencana itu dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan lindungi para pekerjanya. Kami juga berdoa Bapak untuk bangsa dan negara kami, khususnya yang ada di kota Depok ini. Tuhan pimpin para pemimpin masyarakat Tuhan agar mereka betul-betul mengusahakan kesejahteraan bagi kota Depok ini, ketentraman dan kerukunan. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Tuhan, di mana situasi dan kondisi kehidupan yang masih menghadapi berbagai persoalan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberi pertolongan agar para pemimpin kami dapat mengatasi setiap persoalan dengan sebaik-baiknya. Begitu pula di saat-saat ini sudah mulai memasuki persiapan-persiapan pilkada, pemilu. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir menciptakan kedamaian di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk perdamaian dunia di tengah konflik peperangan serta berbagai bencana yang ada. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan perdamaian dan memberikan ketentraman serta kecukupan bagi setiap orang yang ada dalam korban bencana. Terima kasih Bapak. Kami juga memberi kesempatan kepada jemaat Tuhan untuk menyampaikan seruan, harapan, dambaan dari Tuhan. Dengarkanlah seruan anak-anak-Mu ini. Terima kasih ya Bapak. Kami naikkan doa ini hanya melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Katakan dengan dasar firman Tuhan dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Petugas pengumpulan persembahan dari wilayah Depok 1, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 367 sambil mengumpulkan persembahan kita. Padamu Tuhan
bangkit berdiri. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan namamu. Mari kita mempersembahkan persembahan kita dengan berdoa yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di surga, kami baru saja menerima firman Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan agar kami, Tuhan mampukan untuk selalu mengikuti serta memahami panggilan Allah dalam kehidupan kami, terutama dalam pelayanan kami di gereja dan dalam pekerjaan kami dimanapun Tuhan tempatkan. Kiranya kami mampu menghayati dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan selalu menopang kami dalam kehidupan kami untuk kami bangkit dari kelemahan kami. Mohon Tuhan kuatkan kami menjadi saksi kebesaran nama-Mu. Berkatilah Bapak Pendeta Emeritus Edison yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kami memohon urapan Tuhan kepada beliau beserta keluarganya. Mohon Tuhan karuniakan kesehatan kepada beliau dan keluarga, serta Tuhan selalu berkati pelayanannya. Tuhan, kami mempersembahkan sebagian daripada berkat yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Mohon Tuhan berkati tangan-tangan yang telah mempersembahkannya, dan Tuhan kuduskan persembahan kami ini. Kiranya persembahan kami ini dapat menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami yang mengelola persembahan ini dengan baik, mengelolanya dan dengan penuh kejujuran. Tuhan, berkati persembahan ini agar persembahan ini dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi, terutama di GKJ Yeremia. Kami juga berkomitmen untuk mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup kepada Engkau. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan yang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk menghayati panggilan Allah. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Alamilah terus kasih Tuhan dan kasihi sesama. Kami siap mengasihi sesama, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Ikut di
menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk dan menyampaikan doa pribadi. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih. Majelis mengucapkan terima kasih atas untuk Bapak Ibu jemaat yang turut beribadah pada pagi hari ini di gedung gereja maupun di rumah melalui online. Majelis juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Emeritus Edison untuk pelayanan firman pada pagi hari ini. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada petugas yang melayani pada hari ini, Mas Benaya di organis, Ibu Krismatuti, Mas Anden, prokantor, dan juga Mbak Nita yang melayani sebagai prokantor pada pagi hari ini. Demikian juga dengan petugas multimedia yang berada di belakang, Mas Revaya, Mas Raka, Mbak Kauri, Mbak Anti, dan Mas Nathan. Tuhan berkati pelayanan. Seperti yang disampaikan melalui firman pada hari ini, kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita pulang dan melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan kita dan wartakan kasih Tuhan. Mari kita akhiri, kita akan nyanyikan Apalah Arti Ibadahmu dengan bangkit berdiri. Ibadah
jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Shalom. Berikut informasi terbaru terkait renovasi GKJ Yeremia. Memperhatikan usia gedung gereja dan jumlah jemaat yang semakin banyak, tanggal 3 Maret lalu GKJ Yeremia mulai merenovasi gedung gereja. Renovasi ini direncanakan akan berjalan selama 3 tahun. Renovasi dilaksanakan dalam 5 tahap dan dirancang agar tidak terlalu mengganggu kegiatan dan ibadah minggu. Kebutuhan dana diperkirakan mencapai 3,3 miliar rupiah dan diharapkan akan dapat terpenuhi melalui persembahan jemaat dan donatur. Persembahan jemaat dapat disampaikan melalui kotak persembahan ataupun formulir kesanggupan di meja tim renovasi yang tersedia setiap setelah ibadah jam 7. Jemaat juga dapat mengusulkan donatur pribadi ataupun perusahaan. Tim renovasi akan dengan senang hati memfasilitasi. Mari bersama kita dukung renovasi gereja kita.